Batik yang ciri khas Sleman itu harus hanya 2 macam. Gimana Pak itu? Yaitu batik cap Ya. dan batik tulis atau perpaduan antara tulis dan cap. Kalau Oke. printing itu bukan batik. Yang nanti orang-orang kreatif, anak-anak milenial, kita siapkan Sleman Kreatif. Kemudian ada ajangnya mereka ketika kepengen usaha, sedang berusaha, sedang meningkatkan, tempatnya di Dekranasda. Kita tidak membatasi dari usaha apapun, mereka kita siap membantu. Jadi saya ngajak pada Slemanis yang ada di Sleman, di mana saja berada, Anda jangan sampai ragu, jangan sampai takut untuk memulai, jangan bicara kapan kita memulai usaha, tapi sekarang saatnya kita berusaha. Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Yaps, seperti biasanya kita bertemu lagi kali ini Slemanis di program Beranda Sleman dengan informasi terkini dari Kabupaten Sleman. Barengan aku Firman Putra, kali ini kita punya narasumber yang tidak kalah luar biasa dengan yang sebelumnya. Kali ini kita akan lebih dalam untuk menggali pesona dari Dekranasda. Kita kehadiran beliau adalah Ketua Dekranasda Sleman, Dr. Andes Haji Sri Purnomo MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Kados pun dikabaripun Pak. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat. Ini Iya. lagi sibuk ya Pak ya kayaknya ya. Iya, biasa kita itu kalau namanya hidup harus cari kesibukan. Kita harus beraktivitas dan setiap aktivitas itu ya harus terus berlanjut. Setiap ada pekerjaan selesai ada lagi itu kan begitu. Nih sungguh Iya. luar biasa beliau Bapak Sri Purnomo hari ini berkenan hadir di sini. Terima kasih loh Pak. Ini Pak Ya. awal-awal udah terima kasih sekali nih Bapak sudah berkenan hadir di Iya, sini. saya juga terima kasih pada Slemanis ini saya dipanggil untuk dijawil untuk bisa ngisi acara di sini. Betul. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pasti dong Iya. Pak. Nah ini kita mau ngobrol seputar dengan kerajinan yang ada di Kabupaten Sleman. Betul. Terlebih kita ketahui bahwa Bapak adalah seorang ketua Dekranasda dari Kabupaten Sleman. Ini sudah berapa lama Bapak di Dekranasda Iya. Pak? Jadi begini ya Slemanis ya. Ketua Dekranasda itu ex officio dari istri atau suami, kalau kabupaten bupati. Oke. Kemudian kalau kota ya wali kota, kalau tingkat 1 gubernur ya gubernur. Ya, Itu ya. kan begitu. Jadi kami menjalankan sebagai ketua Dekranasda semenjak Bu Bupati dilantik menjadi bupati di Kabupaten Sleman. Oh iya. Kan Bu Bupati dilantik jadi bupati, saya suaminya dilantik menjadi Ketua Ketua Dekranasda. Dekranasda Kabupaten Sleman. Sama dulu ketika saya dulu jadi bupati, 2 Iya. periode, yang Ibu. jadi Ketua Dekranasda Bu Kustini yang sekarang jadi bupati itu. Jadi Iya. itu begitu, jadi urut-urutannya. Selalu seperti itu ya Pak ya, di mana-mana ya. Dan ini kan tugas Dekranasda itu ya namanya kan tugas sosial, ya profesional Ya. dalam rangka untuk mensukseskan dari program tugas dari bupati atau wali kota atau mungkin kalau gubernur ya gubernur kan Iya. gitu. Oke. Tapi enjoy ya Pak ya, jadi ketua Dekranasda ya Pak. Ya kita enjoy. Artinya kan kita masih punya sedikit pengalaman, sedikit ilmu, kemudian kami sumbangkan kepada UMKM yang ada di Kabupaten Sleman untuk supaya UMKM itu nanti menjadi naik kelas. Jadi slogan dari UMKM itu kalau kita UMKM naik kelas itu UMKM naik naik kelas. kelas itu gini lambangnya ya itu naik kelas. Artinya apa? UMKM itu usaha mikro kecil menengah. Jadi ketika mereka mikro sangat kecil sekali didorong, dibantu dengan berbagai macam fasilitas. Ya. Tentu saja di sini Dekranasda siap membantu itu. Mereka nanti lama-lama menjadi naik kelas. Dari mikro menjadi kecil. Kalau kecil nanti menjadi menengah. Nah itu kan begitu Mas. Iya, pasti harapannya seperti itu ya Pak ya. Iya. Tapi kalau cerita menarik selama Bapak menjabat sebagai Ketua Dekranasda Sleman ini ada nggak Pak? Bagaimana ini kacamata Bapak mungkin bertemu saat ini lebih sering lagi dengan teman-teman pengrajin dan melihat potensi kerajinan yang ada di Kabupaten Sleman? Iya. Jadi begini ya. Sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Sleman, kami kan membawai dalam jumlah banyak dari UMKM yang tersebar di Kabupaten Sleman. Ya. Perlu Mas Slemanis diketahui bahwasanya jumlah UMKM di Kabupaten Sleman itu hampir mencapai angka 100.000 UMKM. Dengan berbagai macam persoalan, berbagai macam usaha, karena UMKM itu usaha mikro kecil dan mereka bisa berupa kerajinan, bisa membuat makanan, minuman, bisa membuat bermacam-macam yang tadi terkait dengan kegiatan manusia. Gitu. Nah di sini saya sebagai ketua Dekranasda kan dibantu. Saya sebagai ketua umum, ada ketua harian. Ya.
Kemudian ada wakil ketua, ada sekretaris umum, sekretaris yang membidangi. Nah di sini saya sebagai ketua Dekranasda merangkul semua pihak. Kami kan dari ketua hariannya itu Pak Insur Abdul Qadir MHum, itu beliaunya adalah orang swasta. Dia juga punya latar belakang dulu dari kerajinan mebel, kerajinan craft, kemudian juga sampai pada tahap ekspor, tahap pameran ke luar negeri, kita rangkul. Nah, kebetulan mereka sekarang nyambi jadi anggota legislatif. Kemudian sekretaris umum Pak Rian Darmawan itu, beliaunya juga eksportir. Kita rangkul, kita ajak. Yang mereka eksportir, pengalaman mereka batik yang dia sudah melanglang di Indonesia, bahkan kadang ke luar negeri kita rekrut. Kemudian dari dinas perindak yang mereka itu backgroundnya adalah mengurusi secara kedinasan untuk perindustrian dan perdagangan, kita jadikan juga sebagai wakil ketua. Nah di sini sehingga saya itu dibantu oleh dari berbagai macam latar belakang yang mereka memang menguasai di bidangnya kaitannya dengan UMKM. Kemudian kami di dalam melaksanakan ketugasan ini, kita ada kantor, ada gedung, dan juga itu di situ ada display. Untuk display hasil-hasil UMKM yang ada di Kabupaten Sleman, bisa didisplay di situ, tapi sebelum masuk harus ada tim kurasi dulu. Supaya nanti yang masuk di situ memenuhi standar untuk orang datang di situ. Nah ini tujuannya apa? Kita memfasilitasi untuk kita menjualkan, untuk memperkenalkan pasar, baik itu secara online maupun offline. Kemudian nanti ketika untung ada transaksi, mereka langsung kita kembalikan kepada pengrajin itu sendiri. Kami sebagai Dekranasda memfasilitasi, menjembatani. Bahkan kami dibantu dari dinas perindak untuk pembiayaan kaitannya dengan untuk supaya operasional kantor itu dibiayai dengan APBD kabupaten. Dan di sana tempatnya strategis. Masih kan sering ke SCH Mas? Iya, sering Pak. Sebelah utaran dikit itu udah gedung agak lumayan bagus. Kita lantai 3 itu di gedung Dekranasda Kabupaten Sleman. Harus mampir. Iya harus mampir. Dan ini disiapkan, kita siapkan untuk jualan, untuk oleh-oleh segala macam untuk orang-orang yang wisata. Dan itu dikelola langsung teman-teman dari UMKM. Jadi kalau untung nanti ya kembali pada mereka. Kita hanya mendorong untuk supaya mereka produknya bisa laris, bisa laku. Dan juga kami di kantornya itu kami ada untuk tempat untuk latihan, tempat untuk nanti mereka diskusi, untuk rapat-rapat yang mereka bisa digunakan. Difasilitasi. Jadi siapapun warga masyarakat Kabupaten Sleman untuk menggunakan ruangan itu diperbolehkan. Tapi sekarang sistemnya kan daftarnya dengan online. Kemudian yang kedua tidak dipungut biaya, tapi benar harus beli voucher. Nah vouchernya itu nanti digunakan untuk belanja di situ. Nah ini kembalinya kepada UMKM. Itu begitu. Dan kami membuka pelatihan kepada masyarakat yang mungkin mereka baru akan memulai usaha, mereka ingin usaha tapi belum bisa menentukan usaha apa, bisa konsultasi pada kami. Kami ada timnya yang nanti akan diajak diskusi, ajak untuk bagaimana kepinginnya apa dan seterusnya. Kemudian kita cari jalan keluarnya, kita bagaimana cara memulai. Nah itu kan begitu. Dan di akhir-akhir ini pada bulan Oktober kami kunjungan ke UMKM di Sleman untuk mendengarkan keluhannya ada apa, kemudian pemasarannya bagaimana, kita nanti diskusi. Yang terakhir di akhir bulan, di awal bulan November kami mengadakan kunjungan industri. Jadi industri di Kabupaten Sleman itu kan banyak Mas, ya skalanya kecil sampai yang ya cukup menengah itu sampai yang tenaga kerjanya 1.000 ada, yang 1.000 itu yang MAK itu. Di MAK itu yang kayak pabrik yang dulu ketika saya jadi bupati dulu, dia memulai ekspor perdana, saya diundang untuk memberangkatkan kontainer dulu 4 atau 5 kontainer. Sekarang udah ekspornya ke 50 negara. Ya itu produk-produk dari alat kesehatan, khususnya bed rumah sakit. Itu menguasai 50 negara. Nah, kemarin saya tengok kemudian bagaimana perkembangannya, terus saya juga datang ke pabrik Fog and Bunny. Fog and Bunny itu pabrik mainan anak-anak. Di mana itu Pak? Ya ini tidak jauh dari
jadi di daerah Condong Catur itu backgroundnya untuk jangan sampai anak yang balita, sekarang ini kan anak-anak yang balita itu sudah gadget minded. Ya. Ya gadget minded itu terus apa yang terjadi? Ya gadget minded mereka kan waktunya habis untuk main HP. Ya, Kalau lihat ini smartphone. kalau ya smartphone, kalau padahal ya anak belum umur. Ya. Kalau ini dimainkan sampai 1 jam lebih, itu nanti akan terjadi ada ketidakseimbangan fisik jasmani anak. Nah ini kemudian sampai dia bagaimana mengalihkan supaya anak tidak terlalu jauh, ibunya membuat mainan-mainan, akhirnya main-mainan bisa untuk terapi. Nah ini mas sekarang menjadi perusahaan, dia sudah punya tenaga lebih dari 100. Wow. Nah kita tanya, kemudian kita ketemu dengan karyawannya, bagaimana tenaga kerja di sini nyaman apa tidak. Kemudian namanya karyawan dengan bosnya itu harus punya cara pandangnya sama, doanya itu sama. Iya. Nah, karyawan harus doakan bosnya yang bagus supaya nanti dagangannya laris, ketika dagangannya laris mereka dapat order, pekerjaannya bisa sustainable. Itu kan selalu saya dorong begitu. Kami datang juga ke pabrik susu Etawa, susu kambing Etawa yang ada di Wonokerto Turi. Dia sudah tenaganya sudah 200 tenaga. Wow. Itu dari susu yang mereka secara tradisional dibikin. Masih gorengnya pakai wajan, jadi sederet dalam ruangan itu lebih dari 100 kompor gas. Ya masing-masing goreng wanita itu kan itu. Saya tanya, ini bagus, kemudian dia upahnya sudah di atas UMR, kemudian saya tanya, ini harus dilengkapi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Oke, Ya Pak, betul. gitu. Ini kita ketika ketemu dengan perusahaan-perusahaan, dia sudah mengerjakan karyawan agak banyak, ya kita dorong semangatnya harus sama, antara karyawan dan buruh itu harus sama. Iya, Jangan betul, sampai betul. nanti saling menjegal, doanya yang satu ke selatan, yang satu ke utara, tidak ketemu. Harus Doanya satu visi ya satu Pak visi. ya, betul. Kan begitu. Iya. Tapi kalau melihat dari perjalanan yang luar biasa ini, jadi ikut bangga loh Pak Firman Pak, ya kan, Iya. gimana kemajuan dari Kabupaten Sleman yang ada. Apalagi tadi Dekranasda juga hadir, sudah disampaikan oleh Bapak juga bahwa nanti untuk Slemanis barangkali ingin belajar di sana boleh ya Pak Boleh, ya. ya. Dimanfaatkan fasilitas yang diberikan ya Pak ya. Betul. Kami prinsipnya kepada Slemanis, pokoknya Anda jangan ragu memulai. Wih. Jadi sekarang kan era kita ini era anak muda kan, banyak sekali milenial. Betul Pak. Milenial sudah banyak melihat pandangan kemana-mana, sudah tahu mana-mana. Hanya sekarang harus kapan dia memulai. Jangan menunggu kapan mulai, sekarang mulai. Itu PR-nya Ya, kayaknya Pak. PR-nya sekarang mulai. Ketika sekarang mulai dari mana? Masih bingung, datanglah ke Dekranasda, konsultasi, kami siap membantu untuk menguraikan itu. Cakep. Tepuk tangan dulu dong untuk Dekranasda. Saya punya pantun Pak untuk Dekranasda Pak. Oh iya Pak, monggo Pak. Coba ya, Firman bantuin cakepnya Slemanis ya. Oke ya. Ke pasar Prambanan beli menyan. Cakep. Tepuk tangan untuk Dekranasda Sleman. Pak, tapi ini seru banget loh Pak. Tadi kita ngobrolin terkait dengan Dekranasda bahwa ternyata sudah ada gedung dan fasilitas. Ini kan Iya. Slemanis juga yang awam menyaksikan juga barangkali besok bisa mampir ke sana gitu ya Pak. Bisa. Tapi kalau kita sekarang ngobrolin lebih dalam lagi terkait dengan kerajinan khas Sleman, keunggulan dari Sleman dan bagaimana Iya. keadaannya sekarang Pak, nilai-nilai yang ada dari teman-teman yang ada di Sleman dari UMKM ini Pak. Jadi begini ya Mas, kalau kita bicara kerajinan, itu kan ada di daerah sektor-sektor. Kalau kita kerajinan bambu itu kan misalnya disayakan. Ya. Dan sekarang bambu itu tidak hanya sekedar untuk anyaman yang dulu itu dibikinkan untuk gedek, untuk apa itu kan itu dulu. Sekarang masih dipertahankan. Tapi itu value added-nya kecil. Jadi nilai tambahnya itu hanya kecil. Tapi ketika digunakan untuk lampu, digunakan aksesoris lampu, digunakan untuk macam-macam craft yang itu bisa dilihat di daerah sentra-sentralnya bambu, itu luar biasa. Jadi nilai tambahnya dari bahan baku bambu itu sampai menjadi bentuk kerajinan itu luar biasa. Dan saya kan baru saja juga berkunjung ke industri bambu, ya kira-kira sebulan yang lalu, itu mereka juga walaupun bambu sudah ekspor di beberapa negara Eropa. Wow. Itu walaupun bambu itu sudah diekspor sampai ke sana. Artinya apa? Mereka banyak yang meminati dengan bahan itu memang langsung dari alam dan itu ramah lingkungan kan itu. Dan ini menjadi terus kita dorong bagaimana supaya nanti
kualitasnya itu semakin baik, kan gitu. Kemudian yang berikutnya tidak kalah penting adalah produk batik Parijoto Salak. Ya. Yang batik ini sudah sekarang di kabupaten sudah melegenda. Ini kan dicetuskan oleh ketua Dekranasda yang waktu itu dipimpin Bu Kustini Purnomo. Waktu saya jadi bupati, beliau membuat sayembara untuk membuat desain batik ciri khas Sleman. Yang mengikuti dalam jumlah yang banyak, lebih dari 100 desainer, semuanya mengirimkan. Kemudian diambil 10 besar. Kemudian setelah itu kita melibatkan juri yang profesional. Dia yang menguasai di bidang itu dari perguruan tinggi, kemudian juga dari latar belakang mereka yang punya basic batik. Profesional ya, Profesional. Pak ya. Kemudian diambil dari 10 itu diambil di kristalkan jadi 5. Dari 5 kami memilih itu Parijoto Salak. Parijoto Salak itu jadi itu pencetusnya jadi itu keluarnya ketika saya jadi bupati. Nah, sampai sekarang ini sudah, dulu itu kan bahan dasarnya Parijoto dan Salak. Jadi Sinom Parijoto itu tanaman yang tumbuh di lereng Merapi. Dan itu ada buahnya, ada kecil-kecil, merah-merah itu ada banyak manfaat. Nanti masih bisa di search di Google apa manfaat dari buah Parijoto. Ada filosofinya ya, Pak, filosofinya ya? ada, kemudian manfaatnya buah itu sangat bermanfaat. Dan saat ini melegenda ya Pak, batik Sinom Parijoto Sleman. Parijoto, kemudian Parijoto Salak. Salak karena kita lereng Merapi itu memang sejak dulu merupakan Banyak produk salak. Sekarang sepanjang tahun ada salak ya Mas. Kemudian itu dipadukan dan kemudian pertama kali dicetak besar-besaran. Dan dengan catatan batik yang ciri khas Sleman itu harus hanya 2 macam. Gimana Pak itu? Itu batik cap dan batik tulis atau perpaduan antara tulis dan cap. Kalau printing itu bukan batik. Ya yang kita dorong itu kalau nanti printing itu udah keaslian batik udah hilang. Itu kan dicetak aja langsung sehari bisa nyetak puluhan ribu bisa. Jadi itu bukan batik ya. Bukan. Marwah batiknya hilang juga di situ ya Pak. Jadi kalau dasarnya itu batik, tempat di printing itu kan diperbanyak, dikopi sebanyak mungkin. Tapi kalau yang namanya batik itu menggunakan kerajinan. Jadi masing-masing harus dilaksanakan satu persatu. Handmade ya. Itu yang jadi itu. Dan kemudian tahun berikutnya supaya tidak bosan dibuat kreasi. Inovasi. Ya. Jadi perpaduan Parijoto ini tidak semua full Parijoto. Nanti dibagi ini muncul sampai sekarang udah muncul turunan-turunannya ini sudah panjang. Dan orang-orang yang datang dari luar Kabupaten Sleman, mereka merasakan nyaman memakai Parijoto Salak karena ini ya bisa mewakili mungkin dari mereka. Ada dari Telkom Surabaya itu kantor besar, mereka beli banyak untuk digunakan seragam sana. Alhamdulillah. Kemudian di pusat di Jakarta kita sering orang melihat TV dan sedang siaran pakai Parijoto Salak. Alhamdulillah. Karena desainnya itu berjalan terus seiring perkembangan, tapi Parijoto Salak jangan ditinggalkan. Itu kan itu ciri khas. Itu. Tapi ini juga dapat disampaikan berarti kreasi, inovasi juga penting di sini ya Pak ya. Betul. Jadi kan terus yang namanya orang usaha UMKM jangan monoton. Kalau monoton nanti ada titik jenuh. Nah, betul. Titik jenuh ya sudah nanti ditinggalkan. Tetapi harus ada inovasi. Tapi setiap tahun ada inovasi baru. Kenapa begitu? Ini dengan kita membuat kerajinan batik yang berarifan lokal bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman. Berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Itu kita Bu Bupati, saya kebetulan mendapatkan penghargaan dari pas hari acara Hari Pers Nasional PWI. Tepuk tangan dulu dong untuk batik Sleman Sinom Parijoto Salak ya Pak ya? Sinom Parijoto Salak. Wow, ini kalau tadi disampaikan ada bambu, ada batik, ada yang lainnya begitu Pak. Tapi biasanya sebenarnya dalam prosesnya tadi Bapak juga cerita bahwa ada yang ekspor gitu Pak. Sebenarnya monitoring atau bagaimana ya pembinaan yang dilakukan untuk teman-teman UMKM ini sehingga mereka tuh bisa dikatakan sekarang lebih ini ya Pak liar gitu ya, mereka sudah bisa ekspor sendiri ke 50 negara bahkan gitu Pak. Nggak masalah, jadi kan kita itu yang namanya membimbing, mendampingi itu tidak terus-menerus. Kalau terus-menerus nanti berarti kan itu tidak ada kenaikan ini. Oh iya betul juga ya Pak ya. Salah satu contoh ya, pembinaan yang kita adakan itu kan diadakan pameran.
pameran di tingkat kecamatan. Itu kan sudah di tingkat kecamatan itu nanti UMKM yang di kecamatan itu, kalau di sini kan namanya Kapanewon ya Mas ya. Kapanewon, Di iya. kantor Kapanewon itu diadakan mungkin setahun 2 kali atau berapa menjelang Idul Fitri, menjelang apa itu diadakan pameran. Belum lama ini Ibu Bupati juga melonceng untuk kaitannya dengan senam lansia sembada. Iya. Itu dengan diadakan pasar murah dan juga mengadakan UMKM. Oke. Pasar murah karena didanai Bupati mendapatkan dana insentif dari berhasil mengendalikan inflasi daerah, itu dapat insentif, kemudian sebagian dikembalikan pada masyarakat untuk buka pasar murah. Diadakan di situ pasar murah, mereka diajak karena usia harapan hidup Kabupaten Sleman itu tertinggi, Ibu menciptakan senam lansia sembada. Di situ diajak untuk latihan, sekaligus buka pasar murah, sekaligus juga pasar UMKM. Kami terjun di situ, kami karena membina UMKM. Nah, kemudian di situ akan secara bertahap mereka ketika disuruh keluar untuk display jualan dari, kalau Kapanewon itu yang datangkan dari kelurahan-kelurahan itu mereka mewakili kelurahan yang ada di situ semua jualan. Di samping jualan itu kan sudah dibina nanti yang boleh dikeluarkan ini harus standar higienis, standarnya itu sehat dan seterusnya. Kemudian yang terjadi setelah itu apa? Kemudian mereka jualan kan sambil melihat kanan kirinya, dia akan semakin memperbaiki karena ada kompetisi. Iya, betul. Kemudian di tingkat kabupaten kita ada, ya kalau kita tuh tanggal 15 Mei setiap tahunnya kan ada Hari Jadi Kabupaten Sleman. Di situ kan ada pameran potensi daerah. Pameran potensi daerah itu di situ gelar UMKM. Semuanya UMKM masuk di situ. Lalu saja melewati ya semuanya ada karena terbatas juga. Ya, betul. Kemudian di situ sudah kita bina bagaimana cara jualan, bagaimana cara menata dagang dan seterusnya. Kemudian di tingkat provinsi juga sering diadakan. Kita mengirim dari UMKM, kita kirim sampai pada nanti Inakraf yang ada di Jakarta. Nah, itulah ketika sudah masuk ke Jakarta itu mereka harus menyiapkan tidak hanya sekitar jual retail yang ada di situ. Apa, Pak? Dia menyiapkan juga paling tidak brosur-brosur, kartu nama yang nanti mereka akan kunjungan ke lewat itu. Langsung dikontak nanti bisa seminggu berikutnya ada transaksi, 10 hari berikutnya ada transaksi, bahkan itu sudah pasar internasional. Yang mulainya kan seperti itu. Kalau saat ini selain pembinaan dengan hal tersebut, ada lagi nggak Pak yang lain? Tadi Bapak sampaikan sempat visit gitu ya Pak? Iya. Datengin di masing-masing daerah. Itu saat ini gimana Pak? Dinamika mereka dalam berkarya dengan kerajinannya? Jadi semua itu kan dari para pengrajin punya keunikan sendiri Mas. Ketika saya dulu kunjungan ke pengrajin payung, terus satu kampung itu pengrajin payung semuanya. Full. Ya, dia menyampaikan banyak hal kaitannya dengan pengrajin payung. Nah, ini ketika masih banyak musim kemarau agak slow, tapi menjelang musim hujan nanti terus nih rame. Nah, itu kan gitu. Dia akan juga minta kapan-kapan kalau ada Kabupaten Sleman kalau ada order kepada kami sih kan gitu. Dia siap gitu. Kemudian juga yang ada keunikan sebetulnya kalau ada silaturahmi itu mesti ada manfaat yang luar biasa Mas. Ya, betul. Tanpa silaturahmi kadang-kadang makanya kalau orang yang sering orang yang mau mulai silaturahmi itu akan ditambah rezekinya, akan dipanjangkan umurnya. Amin. Kejadian yang itu tidak disengaja. Gimana Pak? Saya kan kunjungan ke MAK. Ya tadi saya sampaikan sudah ekspor ke 50 negara gitu. Dia kan punya divisi macam-macam, ada divisi plastik, ada divisi sekarang kan banyak yang onderdilnya itu spare part-nya dari bed untuk rumah sakit itu kan kalau dulu kan dari logam, sekarang banyak yang dari plastik cetakan. Saya ketika datang situ kan saya bawa juga pengurus Dekeranas yang tadi saya sampaikan Fok and Ban ini ikut. Ternyata situ disampaikan ini yang dikerjakan ini. Ternyata di situ tuh ada bahan bakunya yang ketika Fok and Ban itu kalau membeli bahan baku itu harus nunggu dari China. Ternyata di situ ada. Nah, ini kan secara tidak sengaja aku bisa mempertemukan ini ada produk, ini ada buyer. Yang bayarnya itu orang-orang kita yang kita tidak ketika tidak silaturahmi tetap dia
Mbak yang Fok and Bani itu ngambil dari apa itu komponen-komponen, nunggu kiriman dari Luar itu ya. luar negeri dari Cina. Ternyata di Sleman sendiri sudah bisa dianukan. Yang kedua, di Sleman kan apa itu Daksu, air mineral Sleman kan itu botolnya itu ngambil dari Surabaya. Oke. Saya diomongin itu yang direktur bagian plastik itu menyampaikan kami itu dapat anukan bikin untuk apa itu untuk minyak kita, Iya. dia dipesan itu ratusan ribu. Oke. Loh berarti bikin botol air mineral, oh bisa kami bisa. Padahal yang di kita Daksu itu ngambilnya dari Surabaya. Akhirnya itu. Kadang-kadang di situ pengirimannya itu telat. Oke. Padahal kita sudah harus jualannya harus terus, itu mandek karena nunggu kirim Iya, botol. betul. Nah saya kan langsung saat itu juga saya direktur PDAM tak bel, ini saya sedang ada di MAK. Iya. Ketika nanti jenengan butuh botol-botol yang untuk produk Daksunya panjenengan, silahkan hubungi saya, kasihkan itu aja. Dan saya tanya, mestinya kamu jualnya harus lebih murah daripada yang saya. Iya Pak, kami lebih murah, minimal selisih transportasi. Iya. Nah, dari Surabaya ke sini sama ini Sleman. Lebih dekat ya, Pak? Lebih dekat satu kampung. Nah, Oke. itu kan itu. Jadi kalau kita benar, makanya ketika orang itu ada silaturahmi, di situ nanti akan ada rezeki. Amin. Nah, kemudian itu dari contoh itu aja kami bisa gaduke antara ini perusahaan yang ada di Sleman tenaga kerjaan 100 yang dia biasanya nunggu dari bahan bakunya dari Cina, ini cukup disuplai dari MAK. Oke. Kemudian yang Daksu itu yang kita kirimannya dari Surabaya, pabrik yang di Surabaya, pabrik plastik yang Surabaya, ini ternyata Dalam di Sleman sendiri sendiri ada manggoni jalan-jalan Kalasan Cangkringan pabriknya yang khusus plastik. Oke, Nah oke, itu, oke. nah disitulah penting kita komunikasi dengan inovasi itu nyampar nyandungnya komunikasi ada silaturahmi ada Mas. Betul. Kemudian yang berikutnya ya selalu kami sampaikan kepada pengrajin yang ada di Kabupaten Sleman, pokoknya kita itu harus bekerja, harus memulai usaha, harus optimis, harus berani menghadapi tantangan. Ya. Kemudian nanti tidak lepas dari itu harus diperbaiki terus mutu dari kerajinan kita, mutu dari usaha yang kita lakukan. Ya, Nah kan itu. Kemudian kalau di sini kan di samping itu ada craft, tapi juga ada makan minum Mas. Ada jualan makan minum. Jual makan minum itu juga itu tidak bisa disepelekan. Gimana Pak? Ya, tidak disepelekan. Nah, itu di tempat yang tidak jauh dari Kabupaten Sleman itu di daerah Jungke itu ada mereka bikin apa itu makanan cemilan yang bahan bakunya dari rumput laut. Itu juga tenaga kerjanya banyak sekali. Iya betul. Nah, Betul. Dan ya mereka bisa besar karena memulai dari Hal kecil dari Dekranas. Yang saya sampaikan susu yang susu etawa itu, yang susu kambing etawa itu sekarang yang tenaga kerjanya 200-an, dulu dia hanya dikerjakan sendiri di rumah. Ketika jualan pertama hanya jualan pada setiap hari Minggu di Komplek Lapangan Pemuda di Jumat pagi di Lapangan Pemuda. Tapi selalu kami dari Dekranas bersama dengan Dinas Perindak mendampingi terus. Mereka terus perbaiki, diajak pameran, diajak ke sana, diajak ke sini. Sekarang jadinya besar. Dan mereka ketika sudah jadi, ya kita rekrut jadi pengurus di Dekranas dah. Biar dia nanti memberikan motivasi kepada yang lain. Nular ya, Pak. Nular kepada yang lain. Oke. Itu begitu. Jadi kami sebagai koordinator, ketua umum itu kan koordinator dari para pengurus-pengurus yang dikenal yang lain, itu yang mereka backgroundnya memang background pelaku usaha, yang mereka mulai dari nol, dia bisa mencapai tangga yang sekarang sudah tangga cukup bagus, artinya gitu. Tepuk tangan dulu untuk Dekranasda Slemanis. Ini perjalanan cerita-cerita yang sangat menginspirasi, bahkan kayaknya Firman jadi pengen jadi pengrajin habis ini ya Pak ya. Jualan kecil-kecilan dulu ya Pak ya. Betul. Baik itu makanan, itu minuman, kemudian itu nanti craft, nanti batik, yang lain sampai pada industri menengah ke atas. Amin, harapannya ke sana. Pak, tapi kalau dari kacamata Bapak lagi nih sebagai Ketua Dekranasda Sleman, mengalami nggak Pak kendala-kendala suatu yang Bapak alami ketika bertemu dengan teman-teman pelaku pengrajin atau mungkin UMKM yang saat ini sedang membangun
brand mereka masing-masing begitu Pak. Biasanya seperti apa Pak kalau di Kabupaten Ya, Sleman? kami alhamdulillah ketika kami ketemu mereka, kita berkunjung ke rumahnya, tanggapannya positif Mas. Ya, Kan mereka kan kita datang bukan untuk ngerepotin. Iya, malah untuk mendorong. Kita ya kan? mendorong, kita mencarikan solusi, Iya, bahasakan betul, gitu. betul. Dan kami memang apa ya, ketika datang ke mereka, kita tidak minta untuk mereka menyiapkan kedatangan kita. Kedatangan sudah bawa yang kita butuhkan, jadi orang merepotkan, unjukan dan segala macam, minuman itu sudah kita siapkan. Jadi sama sekali kita tidak merepotkan yang kita kunjungi. Iya. Kemudian di situ terjadi dialog, kamu kekurangannya apa, ketika mereka kepingin untuk pembiayaan perbankan, kita sudah bawa bank pendamping, itu kita selalu jadi kita membawa begitu. Jadi memang selalu tanggapannya positif karena emang kita pengennya semua baik ya Pak Semua di sini baik. ya Pak. Jadi Dekranasda itu adalah mereka bekerja untuk memberi solusi. Memberi solusi. Bukan menjadi beban untuk kepada mereka mereka. Nah, gitu itu ya, kan Pak. gitu. Sesuai dengan tingkatan mereka. Oke, Nah, ketika begitu. kita ketemunya pada mereka yang baru industri rumahan yang mereka dikerjakan satu keluarga, Betul. terus ngajak tenaga 1-2 dari kanan kiri, kita bicaranya ya kita di tahapnya kita dudukkan selevel itu. Oke. Sehingga iya. gitu. Jadi jangan khawatir ya, gitu bukan ya. kita tuh mengguruni enggak. Kita mendengarkan, kemudian menggali informasi apa, kemudian bagaimana caranya, lah itu kita Mengarahkan di situ. Jadi, Oke. ya. Pak, ini kalau tadi kita sudah ngobrol banyak terkait dengan keadaan teman-teman pengrajin UMKM yang ada di Sleman. Ini kalau misalkan Pak ada sebuah kegiatan atau event promosi yang dilakukan Bapeda Sleman. Ini ada pertanyaan bagus, bagaimana nih mekanisme seleksi atau pemilihan produk yang bisa dipromosikan oleh Dekranasda gitu Pak? Jadi sesuai dengan temanya Mas, ya, otomatis. Kalau temanya kita misalnya batik, kita ketika ada pameran, ini kan di Sleman ini kan ada beberapa mall. Iya. Dan mall di Sleman ini rata-rata bisa kerjasama memberi ruang kepada kami yang ada di Dekranasda UMKM. Dan itu ketika ada biayanya, kamilah si biaya itu yang membiayai dari kami. Di sini ada dari Dinas Perindak. Oke. Jadi para UMKM itu tidak dibebani untuk bayar. Dan mereka nanti kan bisa pameran jualan di GCM, yang ada Jogja City Mall, kemudian ada SCH, kemudian ada di Pakuwon, kemudian ada di Ambarukmo Plaza. Itu kita mall-mall diberikan tempat juga ya banyak Pak? ada di Kabupaten Sleman yang kita sering kita gunakan dalam 1 tahun itu bisa berkali-kali kita gantian rolling yang kita masukkan. Berarti tipsnya adalah sesuai tema begitu ya sesuai Pak? tema, Jangan sampai keluar dari tema tersebut. Kalau misalnya temanya batik, nanti orang akan bawa misalnya makanan basah ya enggak pas. Itu kan kita sesuaikan. Lalu kan batik siapa yang kita panggil, kemudian siapa yang kita panggil yang mereka kira-kira yang kalau disuruh mandiri belum mampu. Itu kalau yang sudah disuruh mandiri sudah mampu, enggak dikira ikut kan. Udah mereka diganti yang pemula lagi kan gitu. Untuk supaya membentuk percaya diri. Dan nanti mereka ada ruang gerak untuk mereka mempromosikan. Iya, jadi tipsnya tadi Slemanis, jadi harus sesuai tema, jangan sampai keluar dari tema begitu ya Pak. Besok Firman juga ikut deh Pak, asik ya kan. Siap. Ini Pak, kalau sekarang nih kita lihat perkembangan zaman, tadi Bapak juga sempat singgung generasi milenial yang begitu pesatnya dengan perkembangan ini. Lalu bagaimana cara Dekranasda Sleman melibatkan generasi muda dalam perkembangan promosi kerajinan lokal yang ada di daerah Sleman ini Pak? Ya, kita di Sleman itu kebetulan ada lengkap, ada Sleman Kreatif. Ada Sleman Kreatif itu kan ajangnya anak-anak muda yang mereka berkreasi. Iya betul. Ada di di Kelurahan Condong Catur itu yang ada di Taman Kuliner. Itu Taman Kuliner di situ diadakan untuk satu space ya namanya adalah Sleman Kreatif. Pertumbuhannya dari para anak-anak muda dari berbagai latar belakang, dari berbagai arsitek dan segala macam, yang mereka nanti untuk menuangkan gagasan-gagasan kita beri ruang di sana. Nah, itu berdatangan silahkan untuk mereka kumpul, bikin apa, kreasi apa, lah nanti baru ditawarkan kepada masyarakat. Kan itu. Iya betul. Jadi ada ajangnya yang nanti orang-orang kreatif, anak-anak milenial kita siapkan Sleman Kreatif.
Kemudian ada ajangnya mereka ketika kepengen usaha, sedang berusaha, sedang meningkatkan, tempatnya di Dekranasda. Kita tidak membatasi dari usaha apapun, mereka kita siap membantu. Dan sampai pada nanti bagaimana cara marketing. Nah, ini kan penting, Mas. Jadi ketika kita sudah bisa produk, sudah membuat kerajinan, itu apa artinya kita bisa buat, tapi kalau kita tidak bisa memasarkan, kan tidak bisa jualan nanti. Nah ini justru kita bimbing sampai menemukan pasar yang diketahui oleh orang banyak. Yang tadi saya sampaikan, yang sekarang itu sudah punya karyawan untuk susu itu 200-an itu dulu dari keliling cerita dengan saya, jualan susu itu paling sehari itu laku 2-3 botol. Keliling ya Pak ya? Keliling di komplek-komplek pameran ada di sampai sini. Punya 200 karyawan. Sekarang punya 200 karyawan, dan bayangkan. Itu berarti kan itu sudah sehari itu 3.000 liter susu kambing hitam dia terima. Dan mereka karena dia juga latar belakangnya dulu dari orang mulai dari rekoso, dia membeli susu dari peternak itu tidak dibeli murah. Oh iya. Dia belinya di atas standar, Rp22.500. Oh. Artinya ini barokah lah bahasanya gitu loh. Iya. Jadi dia tidak mengambil untung sebanyak-banyak untuk dirinya sendiri, orang lain ditekan tidak. Orang lain diberi kesempatan untuk biar berkembang. Saya tahu susu kambing hitam itu di lapangan waktu kemarin-kemarin itu 1 liter hanya 15.000. Tapi dia beli 22.500. Selisih 7.500. Iya. Saya apresiasi ini, artinya mereka sangat paham. Kalau nanti si peternaknya ini nanti tidak diberi keuntungan yang longgar, nanti kan produksinya juga bisa banyak, Mas. Iya. Dan ketika produksinya tidak bisa banyak, walaupun dia ordernya banyak kan dia tidak bisa meladeni. Iya, betul. Kan itu. Tapi ketika harganya menarik, orang yang beternak ini berlomba-lomba untuk membuat susu yang sebanyak-banyaknya. Kan itu. Karena tahu untungnya kan gitu. Ini emang ini ya Pak, ngobrolin kayak gini tuh jadi terinspirasi pengen jadi pengusaha kecil-kecilan dulu Wah, Pak. Kalau betul. untuk Firman nih, ya oh kan? ya harus dimulai dari bawah. Jadi ada istilah small is beautiful itu Mas. Iya, betul. Kecil itu adalah indah kan. Itu tapi dari kecil itu ditekuni nanti akan menjadi semakin tinggi Makanya programnya harus jangan lupa UMKM naik kelas. UMKM naik kelas. Naik kelas itu jadi kita dorong dari usaha rumahan menjadi merekrut tenaga kanan kiri, merekrut tenaga di satu kelurahan sampai merekrut tenaga semakin luas. Itu kan begitu. Berdampak luas ya Pak. Berdampak luas dan ekonomi. Ketika UMKM itu semua bergerak, insya Allah sudah teruji krisis 19 tidak tumbang. Luar biasa. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar pada tumbang, perusahaan-perusahaan yang berbasic pada banker itu bisa tumbang. Tapi UMKM bisa tetap jalan. Nah, kan itu ini makanya saya percaya pemerintah Republik Indonesia sekarang sangat sangat appreciate, sangat memperhatikan untuk pergerakan ekonomi kerakyatan. Iya, ini ngobrolin kayak gini tuh banyak sekali yang bisa didapatkan Slemanis pastinya ya. Tapi ternyata waktunya sudah terbatas sekali, Mas. Pak, nggak kerasa banget ya. Kita hanya bicara segmen kecil, tidak segmen yang melibat yang lain, Mas. Besok kita lagi boleh ya Pak ya? Mudah-mudahan ada waktu masih manis ya. Amin pastinya. Baik Pak, untuk yang terakhir mungkin kali ini untuk Slemanis yang sudah setia menyaksikan terus program kita, ada tips atau saran motivasi dari Bapak terkait untuk kemajuan mereka, khususnya untuk Slemanis yang ada di daerah Sleman. Silahkan Pak Sri Purnomo. Ya, jadi saya ngajak pada Slemanis yang ada di Sleman, di mana saja berada, Anda jangan sampai ragu, jangan sampai takut untuk memulai. Jangan bicara kapan kita memulai usaha, tapi sekarang saatnya kita berusaha. Ketika sudah saatnya berusaha, ada kendala, kami siap membantu Slemanis yang ada di mana saja. Datang ke kantor Dekranasda, kami sambut dengan gembira, senang hati untuk mengantarkan Anda menuju sukses naik tangga, naik kelas. Luar biasa. Buah nangka, buah kedondong. Cakep. Tepuk tangan untuk Dekranasda dong. Pak Sri Purnomo, luar biasa hari ini. Rasanya kayak sebentar banget Pak. Betul, gitu ya. Betul. Besok kita bisa lanjut lagi dengan obrolan-obrolan menarik dari Dekranasda lagi. Insya Allah. Kita doakan untuk Bapak sukses selalu, sehat-sehat terus, tetap terus semangat untuk mengabdi untuk masyarakat ya Pak Sri Purnomo ya. Selamat untuk Slemanis, untuk berusaha. Mudah-mudahan
Anda sukses ke depan. Amin. Baik, akhir kata kalau begitu terima kasih kebersamaan hari ini Pak Sipurnomo dan juga Slemanis. Kita ketemu lagi nanti di episode menarik berikutnya di Beranda Sleman, Berita dan Pandangan Sleman.